Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andina Nasiti Putri Alia, nomor absen 5 dari kelas 1143. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang didapat dari surat yang kita baca di hari Jumat lalu. Pembahasan yang pertama adalah tentang surat Toha ayat 14 yang merupakan syahadat tauhid dan dilengkapi dengan surat Fat ayat 29 yang merupakan syahadat Rasul. Selanjutnya, pembahasannya adalah makna zikir, yaitu tentang mengingat Allah dan membaca serta memaknai ayat-ayat Allah. Di mana setiap kita berzikir dan menghadap Allah, kita harus memperhatikan etika, yaitu dengan berpakaian rapi, lengkap atas daba, dan sopan. Selanjutnya kita akan mengkaji surat Al-Alaq, yaitu surat yang sangat fenomenal yang terdiri dari 19 ayat dengan yang diturunkan pertama kali adalah ayat 1 sampai dengan 5. Rasulullah sebelum mendapat gelar Rasul dari Allah sudah dikenal sebagai Al-Amin dan dikenal dengan seorang yang dermawan. Wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa mimpi-mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah untuk lebih peduli dengan lingkungannya dan membagi ilmu kepada sekitarnya. Setelah mendapat wahyu tersebut, Nabi menyendiri di Gua Hiro untuk menjalani kehidupan dan merenung. Lalu tidak lama Allah menurunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ayat-ayat ini berisi macam kisah juga teguran bagi Nabi Muhammad SAW. Lalu setelahnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Yang menjadi pembahasan kita selanjutnya adalah tentang mengambil sesuatu yang bukan hak kita secara rekayasa atau paksa. Maka sama saja kita dengan berhadapan dengan Allah dengan sebuah dosa atau kesalahan. Saat kita memang benar-benar melakukan kesalahan, maka kita harus mau mengakui kesalahan tersebut, lalu selanjutnya kita harus bertobat. Saat di sekolah, kita diajarkan dan dididik oleh guru. Guru merupakan perantara Allah untuk mendidik, mengajar, dan membimbing kita, di mana apa yang diajarkan disebut kolam. Maka dari itu, jika kita menjauhi kolam, maka sama saja dengan kita menjauhi Allah. Siswa-siswi dalam proses pembelajaran bila tidak diberikan al-ali dan al-qalam, maka akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, maka selanjutnya Allah akan menanyakan tentang manfaat dari ilmu tersebut. Dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 20, di mana orang-orang yang beriman dan berhijrah dengan harta, benda, rohani, dan kecerdasan yang Allah berikan, maka semua akan bermanfaat dengan baik. Orang tua kita telah menyekolahkan kita dengan harapan agar putra-putrinya mendapat ilmu yang bermanfaat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan itu, kita harus menghormati orang tua kita dan bapak ibu guru kita. Ilmu yang kita dapat juga harus diterapkan karena orang-orang yang mau berubah untuk kebaikan dengan kecerdasannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang takwa. Bertakwa adalah tentang melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan bertakwa, kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 15 bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya pada surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah, berkata dengan jujur, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kita serta cara belajar kita, dan juga Allah akan memberi kita segala kemudahan. Selalu kita ingat bahwa jika kita selalu taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan memberikan kebahagiaan yang agung kepada kita berupa surga, memperbaiki akhlak kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Dijelaskan juga pada surat Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan. Furqan adalah kemampuan untuk membedakan mana hak dan mana yang batil. Selanjutnya pada surat Al-Anfal ayat 74 dijelaskan bahwa orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itulah orang yang benar-benar beriman, serta orang-orang tersebut memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Dan yang harus kita ingat setiap saat bahwa setiap apa yang kita lakukan atau semua yang kita lakukan diamati oleh Allah dan malaikat.
Semua yang kita lakukan juga karena Allah dan tujuan akhir kita sama, yaitu akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tentang surat yang kita baca Jumat lalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.